Ustadz kan kemarin kan habis gencatan senjata ya di Gaza. Tahu nggak sih kondisi di Gaza sendiri itu seperti apa sekarang? Ya, saya masih terus komunikasi dengan keluarga saya yang ada di Gaza, dengan teman-teman. Memang alhamdulillah sejauh ini sudah tidak ada serangan-serangan dari Israel maupun serangan balasan sudah berhenti. Meskipun itu cuma berlaku 6 hari ya, dan ini jam-jam yang menentukan. Kita belum tahu bagaimana kedepannya. Ada opsi gencatan ini akan berlanjut, namun juga ada juga kemungkinan bahwa serangan akan kembali pecah. Tapi yang pasti setelah menggencatan senjata ini warga Gaza sudah mulai bisa kembali merapikan diri mereka gitu kan, kembali menata ulang meskipun masih sangat sulit kondisinya, rumah-rumah mereka hancur. Paling tidak mereka sudah bisa mendapatkan beberapa logistik yang sudah mulai masuk. Nah, terakhir mungkin komunikasi sama orang di Gaza kapan sih Pak Ustadz? Saya sampai tadi pagi masih komunikasi terus dengan mertua saya, ayahnya dari istri saya, dan meskipun sulit ya, dengan internet kan sangat nggak 24 jam gitu kan. Jadi kalau ada kesempatan kami komunikasi untuk terus memantau bagaimana perkembangan yang ada di Gaza. Kalau kondisi keluarga sendiri seperti apa Pak Ustadz? Kondisi alhamdulillah baik-baik saja, dengan segala keterbatasannya, dengan logistik yang semakin menipis, air bersih yang tidak bisa ditemukan, tapi mereka masih terus bertahan sejauh ini alhamdulillah. Nah, saat berkomunikasi kemarin, aktivitas apa aja sih yang dilakukan oleh masyarakat di Gaza sendiri? Karena sudah lumpuh Gaza ini, jadi aktivitas utama itu seperti sekolahan itu sudah tidak lagi ada, perkantoran juga sudah tidak lagi aktif. Ya, warga sekarang hanya fokus bagaimana mereka bertahan hidup. Ayah-ayah berusaha mencari makan untuk anaknya, ibu-ibu berusaha mencari susu buat anak-anaknya gitu. Ya, aktivitas mereka sebatas bertahan hidup aja. Tapi masih ada yang di pengungsian atau sudah kembali ke rumah masing-masing tuh Pak Ustadz? Nggak bisa kembali mereka karena rumah mereka sudah hancur. Rumah mereka sudah hancur, jadi banyak, ratusan ribu yang masih berada di berbagai pengungsian yang tidak didesain untuk mengungsi sebetulnya. Itu sekolah-sekolahan yang memang dijadikan pengungsian sementara sejauh ini. Nah, kalau untuk bantuan-bantuan sendiri perharinya bisa berapa sih Pak Ustadz? Kalau ya, ini data dari Palang Merah Internasional, itu Gaza dalam kondisi seperti ini tuh membutuhkan 1.500 truk bantuan per hari. Tapi yang terjadi hanya 200 truk per hari. Ya, ini jauh sekali dari yang sangat dibutuhkan. Itu berarti masih harus diperbanyak lagi ya bantuannya? Iya, masih sangat harus. Dan misalnya kan di Rafah ini kan perbatasannya kan nggak buka 24 jam gitu ya. Jadi harus membutuhkan perbatasan lain untuk bisa supply 1.500 bantuan per hari itu. Tapi dengan adanya gencatan senjata ini, masyarakat di sana gimana sih perasaannya Pak Ustadz pas kemarin komunikasi ini? Ya, saya terakhir berkomunikasi mereka bersyukur karena ya akhirnya setelah 50 hari itu mereka hidup dalam gempuran, tidak ada ketenangan sama sekali. Setiap detik ada aja korban jiwa dilaporkan. Akhirnya alhamdulillah mereka bisa menghabiskan waktu 6 hari ini dengan istirahat yang lumayan nyaman gitu kan. Artinya mereka juga bisa bergerak mencari kebutuhan mereka selama ini tidak bisa mereka dapatkan. Mereka bisa mengunjungi rumah-rumah mereka yang masih bisa dikunjungi gitu ya, dan juga mereka ya bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan bantuan gitu kan. Tapi ya semoga ini berlanjut aja. Kalau kondisi fisiknya sendiri seperti apa tuh Pak Ustadz sekarang? Ada yang masih luka-luka kah atau gimana? Iya, sejauh ini kan korban luka sudah mencapai angka 40.000. Artinya masih banyak sekali yang belum bisa dirawat dengan baik ya, karena bantuan-bantuan yang masuknya kan nggak semuanya medis ya, banyak kan logistik. Sementara untuk medis ini benar-benar masih sangat dibutuhkan sekali, melihat rumah sakit sebanyak yang sudah tidak beroperasi. Nah, kalau untuk tahanan Israel kemarin kan ada yang viral ya, itu gimana tuh Pak Ustadz? Ini adalah tambahan bukti bahwa memang klaim-klaim Amerika ini semuanya kebohongan ketika mereka menuduh para pejuang Gaza ini teroris. Tapi kita lihat mereka itu merawat para tawanan dengan sangat baik ya. Para tawanan ini keluar dengan kondisi sehat, senyuman, ceria. Sebaliknya, melihat tawanan-tawanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel ini kondisinya sangat memprihatinkan ya. Wanita-wanita yang mukanya melepuh karena penyiksaan gitu kan, juga anak-anak yang terlihat terdampak psikologinya gitu kan. Ini
ini sekarang sedang terungkap bahwa siapakah teroris sesungguhnya. Nah, selain mukanya melepuh, kondisi tahanan Palestina sendiri seperti apa sih kemarin pas dibebaskan, Pak? Banyak yang mengalami trauma berat, ya ada juga yang tidak bisa berjalan karena berbagai penyiksaan, ya ada juga yang psikologisnya ini terdampak parah sekali gitu kan. Anak-anak yang harusnya mendapatkan masa-masa anak-anaknya direnggut oleh mereka gitu. Wanita juga yang mendapatkan pelecehan-pelecehan di setiap harinya di penjara-penjara. Artinya memang ya itulah perlakuan teroris sesungguhnya terhadap tawanan-tawanan yang harusnya tuh mendapatkan keamanan ya sesuai perjanjian internasional. Nah, total ada berapa tahanan Israel dan Palestina yang dikeluarkan, Pak? Sejauh ini sekitar 60 tawanan Israel dan 150 tawanan Palestina. Kalau yang Israel berarti semuanya dalam keadaan baik. Iya betul, semua tawanan Israel yang dibebaskan itu dalam keadaan baik, sehat, tersenyum. Bahkan sebagian tawanan itu melambai-lambai kepada para pejuang ya. Memang tidak seperti antara tawanan dengan yang menawan gitu kan. Ya, tapi lebih terlihat ini seperti apa pengasuh yang berpisah dengan orang-orang diasuhnya. Berarti pada ngucapin terima kasih ke... Iya banyak, bahkan ada yang membuat surat 2 halaman lengkap itu surat terima kasih atas kebaikan para pejuang yang merawat mereka, merawat anak-anak mereka, menjaga mereka meskipun kondisi para pejuang sendiri kesulitan. Mereka benar-benar menunjukkan sisi humanisnya yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, melihat kondisi tahanan Israel sendiri, ada nggak sih tanggapan dari pihak Israel ngelihat tahanannya? Terakhir itu saya dapat kabar mungkin Rafat Netanyahu إحدى عشرات رفض نتنياهو يزورهم في أسئلة طلعت من غزة هي جريحة هي في مستشفى في إسرائيل. Iya, jadi ada satu tawanan wanita Israel, dia itu terluka ya, ketika dalam masa penahanan ya karena memang saat itu kan kondisinya bombardir sana sini ya, terluka dan ketika pulang ke Israel ini dia langsung dirawat di rumah sakit dan ketika Netanyahu, Perdana Menteri Israel ingin mengunjungi tawanan itu dilarang oleh keluarga tawanan itu karena mereka kecewa dengan kelakuan Netanyahu yang membantai anak-anak Gaza. Gitu. Pak Ustadz, mungkin kan kabarnya juga gencatan senjata ini mau diperpanjang, tapi kan pihak Israel katanya akan kembali menyerang kalau misalnya gencatan itu udah selesai. Itu tanggapan Pak Ustadz sendiri gimana sih? Ya, jadi kita melihat ada 2 skenario di sini kan, skenario opsi jeda kemanusiaan berlanjut atau opsi lain serangan berlanjut. Dua-duanya terbuka kemungkinan terbuka, tapi kalau saya sih lebih condong bahwa ini akan terus berlanjut gencatan senjatanya, karena memang tekanan Israel itu tekanan dunia terhadap Israel itu sangat kuat sekali, ya. Dan juga Israel juga menghadapi kerugian yang sangat luar biasa besar dalam pertempuran kali ini. Tapi kalaupun pertempuran berlanjut, ini nggak akan memakan waktu lama, mungkin hanya 2 minggu, 3 minggu lah. Karena juga sekali lagi kondisi ekonomi Israel ini benar-benar hancur dan terpuruk, sulit untuk mereka melanjutkan operasi mereka ke Gaza. Berarti belum ada kabar akan diperpanjang atau sejauh belum? Ini belum. Sejauh ini kita masih nanti hasil perundingan negara-negara mediator. Oke, mungkin terakhir doa untuk warga yang di sana gimana nih Pak Ustadz? Saya terus berdoa dan saya mengajak warga Indonesia untuk terus berdoa agar warga Gaza ini diberikan kesabaran, ketegaran, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan yang mereka hadapi sekarang. Ini bencana kemanusiaan yang tidak mudah, tapi kami yakin bahwa warga Gaza ini adalah warga pilihan yang bisa melewati ini semua dengan ketegaran mereka.